Apa yang dimaksud tawakal jenis pertama, yaitu tawakal yang terikat dengan hukum sebab musabab. Kita kembalikan kepada rujukan hadis tadi, yaitu ikilha wa tawakal. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Itu diartikan sebagai apa? Berikhtiar dahulu, kemudian baru bertawakal. Berusaha dahulu, baru kemudian bertawakal. Bekerja dahulu, kemudian baru bertawakal. Kalau mahasiswa ya belajar sungguh-sungguh dulu, pokoknya kalau mau ujian itu kalau perlu begadang semalam untuk belajar mati-matian, besok itu ujian dikerjakan sebaik-baiknya, setelah itu bertawakal. Dan kalau pemahamannya seperti itu sebenarnya tidak ada manfaatnya apa-apa. Itu sebenarnya sama saja orang itu tidak bertawakal. Kenapa? Jadi ada dua lingkaran dalam materi Qodok Qodar kemarin. Lingkaran pertama adalah lingkaran yang menguasai manusia. Lingkaran yang kedua adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Ingat, yang menguasai manusia itu semua kejadian yang menimpa manusia. Nah, dalam lingkaran yang menguasai manusia itu isinya apa? Isinya adalah keyakinan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia dibuat dua lingkaran itu seperti lingkaran pertama itu di dalam dada manusia. Itu lingkaran yang menguasai manusia. Kemudian lingkaran kedua itu di dalam pikiran manusia atau di dalam otak manusia, di dalam akal manusia. Itulah lingkaran yang dikuasai manusia. Yang manusia tahu persis logika-logikanya, sebab akibatnya, sebab musababnya itu adalah dalam lingkaran yang dikuasai manusia. Sedangkan dalam lingkaran yang menguasai manusia, yang dulu dalam materi Qodok Qodar, semua kejadian-kejadian yang menimpa manusia dan itu semua adalah qodok dari Allah Subhanahu wa taala atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lingkaran yang dikuasai manusia itu adalah lingkaran yang di bawah pengetahuan akal manusia. Manusia tahu persis. Jadi kenapa kita itu bisa mengangkat sebuah batu yang kecil? Kenapa kita tidak bisa mengangkat batu yang besar? Itu di bawah pengetahuan akal manusia. Kalau kita memahami tawakal itu dengan berikhtiar dahulu baru bertawakal, berarti sebenarnya ada satu lingkaran yang kita silang. Lingkaran apa? Lingkaran yang ada di dalam dada manusia. Lingkaran yang ada di dalam keyakinan manusia. Itu sebenarnya kita silang. Konsekuensinya apa? Berarti manusia itu bekerja di dalam lingkaran yang dikuasai saja. Akibatnya apa? Manusia hanya terikat dengan hukum sebab musabab. Jadi kalau pemahaman tawakal itu berikhtiar dahulu, kemudian baru bertawakal, sekarang pertanyaan besarnya adalah ketika manusia berikhtiar, ketika manusia berusaha, ketika manusia bekerja, itu ada tawakal apa enggak? Tidak ada kan? Kenapa? Tawakalnya muncul setelah bekerja. Dan ini sangat fatal. Kenapa? Justru ketika ikhtiar, justru ketika dia bekerja, justru dia ketika berusaha, itu malah tidak ada tawakal. Kalau ketika dia bekerja itu tidak ada tawakal, berarti lingkaran keyakinannya disilang. Padahal itu lingkaran keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lingkaran keyakinan kepada Allah itu disilang, maka ketika dia bekerja, otomatis hanya menggunakan lingkaran yang dikuasai saja. Padahal lingkaran yang dikuasai manusia itu letaknya pada akal manusia, pada pikiran manusia, dan pikiran manusia itu hanya bisa bekerja mengikuti hukum sebab musabab. Kenapa? Karena tidak ada tawakal, karena tidak ada keyakinan, karena tidak ada kepasrahan, ketundukan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ketika bekerja kan hanya mengandalkan otaknya saja. Dan otak itu mengikuti hukum sebab musabab. Anda punya duit berapa? Punya modal berapa? 100.000. Mau bisnis pakai 100.000, sudahlah pulang saja. Kenapa? Mengikuti hukum sebab musabab. Ya kalau cuma modal 2 juta paling dapatnya berapa? Katanya tadi ini harganya 2 juta. Paling mentok nanti dilelang 2 juta 100.000. Sudah ngomong sampai ngalor ngidul dapat 100.000. Kenapa? Modalnya cuma 2 juta. Coba kalau 2 miliar, kan beda gitu. Itu berarti bekerja dengan hukum sebab musabab. Padahal saya tadi lewat sudah ada yang naksir, Pak itu akiknya berapa? 40 juta mau enggak gitu. Kok ya yakin? Kenapa? Ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kan? Salahnya ini disilang. Kalau disilang hanya bekerja mengikuti lingkaran yang dikuasai manusia saja. Sudah pasti mentok-mentoknya bicara bisnis itu enggak lepas dari besar kecilnya modal. Kalau modalnya kecil jangan berharap bisa sukses bisnis, bisa menjadi pebisnis yang besar. Kenapa? Hanya berpikir di lingkaran yang dikuasai manusia.
Dan kalau umat Islam memahami tawakal seperti itu, yaitu apa? Ikhtiar dahulu baru bertawakal. Kerja dahulu baru bertawakal. Sampai kiamat umat Islam nggak akan maju. Konsekuensinya apa? Manusia ini tidak akan terdorong untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Pandangannya hanya terbatas pada kekuatan manusiawi belaka. Dia hanya mengandalkan pada kekuatan manusiawi yang terbatas. Dan dia akan lemah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Yang pekerjaan biasa saja lemah, apalagi ditantang untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Makin tidak berani. Anda siap untuk bisnis yang nanti keuntungannya 1 miliar, 2 miliar? Nanti dulu. Kenapa? Karena hanya berpikir sebab musabab saja. Dan generasi umat Islam sekarang ini kebanyakan memahami tawakal seperti nomor 1. Ternyata sangat fatal. Hanya gara-gara mengatakan tawakal itu ikhtiar dahulu baru bertawakal. Ini akibatnya. Jadi umat Islam tidak akan pernah punya cita-cita yang tinggi. Saya pernah nantang mahasiswa saya, anaknya orang miskin. Saya tanya, kamu senangnya jadi apa? Kan kalau di Hamfara itu pilihannya ada 4. Jadi akademisi, atau jadi businessman, entrepreneur, atau jadi birokrat, atau jadi ulama. Dia bilang saya senangnya jadi akademisi. Berarti kamu harus lanjut sekolah. Jangan cukup S1, kamu harus S2. Jangan cuma S2, kamu harus S3. Apa jawabannya? Saya cuma anaknya petani. Untuk lulus S1 ini sudah jungkir balik orang tua saya. Sudahlah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Kenapa? Karena dia berpikir dalam lingkaran yang dikuasai saja. Kalau mikirnya seperti itu, dia tidak akan pernah punya cita-cita yang tinggi. Tidak akan pernah punya himmah yang tinggi, azimah yang tinggi. Kalau dia ditantang dikasih pekerjaan-pekerjaan yang biasa, dia sudah ngelokro. Apalagi ditantang untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sudah tidak ada semangat lagi.